lagi dengan Kamila. Hari ini Kamila mau mendengarkan cerita dari Kak Dini dan Utin mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Yuk kita dengerin bersama. Isra itu teman-teman perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pintar. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Lalu Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Tadi di suatu malam ketika Rasulullah sedang ada di dekat pintu Ka'bah, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril bersama sebuah kendaraan yang bisa menembus kecepatannya dengan secepat kilat. Angin, bukan angin, tapi namanya adalah buraq. Kemudian dengan naik buraq, Rasulullah dibawa teman-teman. Bayangkan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Secepat kilat. Nah, kemudian sampai di sana Rasulullah memimpin sholat para nabi. Kemudian dilanjutkan lagi teman-teman dengan perjalanan Mi'raj, yaitu melintasi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ke-7. Benar sekali. Nah teman-teman, ketika melewati langit dari langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Wah, banyak sekali nabi-nabi ya. Nah, kemudian sampai akhirnya sampai di langit yang ke-7, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Yang sekarang. Tapi saat itu sholat yang diperintahkan adalah sebanyak 50 kali teman-teman. Kemudian sholat yang 50 kali itu sudah diterima sama Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali lagi turun. Tapi sampai di langit berikut ada Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, apa perintah Tuhanmu?" Dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah memerintahkan pada Nabi juga umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Tapi Nabi Musa berkata, "Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan ibadah sholat dalam waktu 1 hari 50 kali. Karena umatmu adalah umat yang sangat lemah. Maka mintalah pada Tuhanmu untuk menurunkan ibadah sholat itu." Dari 50 kali, iya, minta dikurangi. Maka Rasulullah pun akhirnya naik lagi ke langit yang ke-7 itu. Ketika bertemu sama Allah, minta sama Allah dikurangi. Setelah dikurangi, turun lagi Rasulullah. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, teman-teman. Kembali Nabi Musa menanyakan hal yang sama. "Gak akan sanggup Muhammad, ayo minta pada Tuhanmu dikurangi lagi." Akhirnya bolak-balik. Sampai akhirnya turun perintah sholat 5 waktu dalam 1 hari. Saat itu Nabi Musa juga masih bilang, "Nabi Muhammad, bagaimana kalau kau naik lagi ke atas, minta dikurangi lagi?" Terus tapi Rasulullah berkata, "Aku malu, sudah 50 kali. Tadi pertama sholat itu diperintahkan dan aku bolak-balik sampai akhirnya turun menjadi 5 kali. Masa aku masih minta lagi turun? Tidak. Aku tidak akan minta turun dan umatku harus menjalankan sholat sebanyak 5 kali. 5 kali dalam 1 hari. Nah teman-teman, perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan sama Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam. Oh, kenapa? Padahal kan jauh. Padahal jauh sekali. Maka pagi itu Rasulullah sudah kembali lagi di kota Mekah. Duduklah beliau di pelataran Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Rasulullah memikirkan bagaimana caranya supaya umatnya ini
bisa percaya tentang perjalanannya dan tentang perintah Allah untuk sholat ini. Jika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba musuh Rasulullah yang bernama Abu Jahal, teman-teman. Lalu Abu Jahal bertanya, "Hei Muhammad, dari tadi aku perhatikan engkau ada di sini sedang melamun. Apa yang kau pikirkan?" Lalu Rasulullah menceritakan perjalanan yang semalam ia alami, teman-teman. Inilah saatnya aku mempermalukan Muhammad. Mana mungkin orang mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina hanya dalam waktu semalam. Kemudian dia cerita kalau dia pergi ke langit yang ketujuh. Dasar Muhammad sudah gila. Muhammad, kalau begitu bagaimana kalau kita datang ke Bukit Kubais lalu kita umumkan perjalanan kau ini? Bukit Kubais itu yang ada di kota Mekah adalah salah satu tempat yang biasanya untuk disebarkan informasi. Penduduk kota Mekah, mari datang ke Bukit Kubais. Kita dengarkan Muhammad akan menceritakan sesuatu peristiwa yang ia alami semalam. Kemudian penduduk kota Mekah berkumpul, teman-teman, di Bukit Kubais. Ketika berkumpul, Rasulullah menceritakan perjalanan Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya semalam. Dan Rasulullah berkata bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam satu hari. Benar. Tapi teman-teman, Abu Jahal tuh memang jahat sekali. Lalu setelah Rasulullah bercerita, Abu Jahal bilang apa? Hei penduduk kota Mekah, percayakah kalian dengan cerita bohong Muhammad? Ini adalah dusta. Muhammad sudah gila. Mana mungkin perjalanan dilakukan secepat itu? Karena perjalanan dari Mekah menuju Palestina biasanya dilalui dengan kuda selama 1 bulan. Itu pun tercepat. Lalu kembali lagi ke kota Mekah 1 bulan. Jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan. Di mana mungkin? Teman-teman, tahu tidak? Saat itu banyak juga orang-orang muslim yang akhirnya imannya goyah. Bakar As-Siddiq dengan tenangnya, juga dengan lantangnya berteriak, "Wahai Rasulullah, benarkah apa yang diceritakan oleh Abu Jahal bahwa semalam Tuhanmu telah memberangkatkan engkau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha?" Dan Rasulullah membenarkan ucapan itu, teman-teman. Wahai orang-orang kota Mekah, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke Palestina? Dan semua mengacungkan tangannya yang sudah pernah pergi ke Palestina. Dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika semalam Tuhanmu telah memberangkatkan engkau dari sini ke Masjidil Aqsa, bisakah engkau ceritakan keadaan di Masjidil Aqsa?" Dan tiba-tiba teman-teman, sebuah tabir terbuka di hadapan Rasulullah. Itu mukjizat. Benar sekali. Mukjizat Allah terbentang di hadapan Rasulullah. Terbuka gambaran tentang kota Palestina. Maka Rasulullah menceritakan keadaan kota Palestina. Gerbangnya seperti ini. Di ujung sana ada pasar. Lalu kubah Masjid Al-Aqsa seperti ini. Di pelataran Masjid Al-Aqsa ada bentuk seperti ini, seperti ini. Dan semuanya sama. Lalu penduduk kota Mekah, orang-orang yang sudah pergi ke sana bilang, "Benar apa yang dikatakan Muhammad. Benar, benar, benar." Semuanya membenarkan. Hai penduduk kota Mekah, dalam beberapa hari lagi akan datang rombongan kabilah. Mereka akan sampai di kota Mekah dengan unta yang paling besar di depannya dan dipimpin oleh seseorang yang bernama Fulan bin Fulan. Kemudian akan kuceritakan mereka dalam perjalanannya pernah kehilangan 1 unta. Lalu aku katakan unta itu ada di sebuah bukit, di sebuah lembah. Kemudian mereka mencarinya dan menemukannya. Tunggulah kabilah itu datang. Begitu Rasulullah berkata,
Sampai akhirnya semua pulang teman-teman ke rumahnya masing-masing. Menunggu saat beberapa hari lagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan ternyata hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari yang menentukan apakah Nabi Muhammad seorang pembohong atau seorang yang bisa dipercaya. Ada rombongan yang datang. Semakin lama semakin dekat dan ternyata benar. Itu rombongan kabilah yang pulang dari berniaga teman-teman. Mereka lihat lagi. Lihat. Benar nggak apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Kalau dipimpin sama seekor unta yang paling besar. Ternyata di depannya, benar. Unta besar. Unta besar. Benar nggak apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad? Kalau yang memimpin namanya Fulan bin Fulan. Dilihat lagi ternyata benar teman-teman. Orang-orang bersorak. Wah kalau gitu Nabi Muhammad benar. Tapi Abu Jahal kembali datang teman-teman. Dia menyeruak ke depan. Pinggir, pinggir. Lalu Abu Jahal paling depan bertanya pada rombongan kabilah itu sama ketuanya. Hei, Bulan, aku ingin bertanya. Benarkah kalian pernah kehilangan unta kalian dalam perjalanan kalian? Wah, pemimpin kabilah tersebut bingung teman-teman. Kok engkau tahu Abu Jahal? Kami kehilangan unta. Benar sekali. Kami telah kehilangan unta, tapi kemudian kudengar suara yang mengatakan unta kami ada di sebuah lembah. Kami cari dan ternyata benar ada di lembah tersebut. Tapi kami tidak tahu siapa yang mengatakannya karena hanya terdengar suara, tidak ada orangnya. Wah teman-teman, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah semuanya benar. Akhirnya penduduk kota Mekah semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang-orang muslim yang tadi imannya goyah, yang hampir mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah gila, seorang pendusta, akhirnya percaya. Oh iya, kalau begitu benar. Nabi Muhammad bukan seorang pendusta. Maka mereka akhirnya terus mengimani agama Islam dan banyak sekali teman-teman orang Quraisy yang tadinya nggak percaya akhirnya percaya saat itu juga dan mereka masuk Islam. Kalau begitu Kak, Kenapa? Isra Mi'raj erat kaitannya sama keimanan. Benar. Isra Mi'raj erat kaitannya sama keimanan. Jadi bukan cuma perintah sholat, tapi di situ kita lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq dengan kuat imannya, dengan teguh imannya mengatakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Walaupun orang-orang bilang itu hal gaib yang nggak mungkin dilakukan, tapi dalam beragama itu adalah kebenaran yang nggak bisa dipikirkan oleh logika. Jadi teman-teman, kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq sudah sangat percaya pada Rasulullah, apalagi kita yang saat ini nggak lihat Rasulullah, yang sudah pisah sama Rasulullah, harus tetap percaya dan mengimani bahwa apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah adalah sebuah kebenaran. Nah, teman-teman, itu cerita Kak Dini ya tentang Isra Mi'raj.